Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, benar Engkau sungguh indah, sungguh mengagumkan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Firman-Mu lah yang meneguhkan kami Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan. Di dalam apa yang sudah Engkau kerjakan selesai tuntas di kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk buat tim presiden. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saya diberkati. Haleluya. Ya, beberapa teman kita tidak bisa datang karena persiapan Natal ya. Jadi tapi ini sudah melebihi ekspektasi saya. Puji Tuhan. Pak Jo dan Pak Yusak juga sudah kembali ke Batam. Pak Jo khotbah di GBI Raja Isa dan akan melayani kita nanti malam ya. Natal kita malam ini sore ini jam 5. Jadi kita tetap ada ibadah, siapa tahu ada yang tidak ikut Natal, tapi semua kita di sini pasti ikut Natal, amin. Jam 5 nanti tim konsumsi sudah siapkan yang terbaik, tim praise and worship juga sudah siapkan yang terbaik, dan pasti firman Tuhan juga akan memberkati kita semua, amin. Oh ya, di sini ada Sarah, Lia dan Jojos ya di tengah-tengah kita. Siapa tahu ada yang belum kenal ya, ini anak Pak Gembala senior kita ya, bertiga di sini, puji Tuhan. Minggu lalu saya berbagi tentang betapa dahsyatnya, indahnya kita hidup dalam kasih karunia. Hari ini saya akan lanjutkan. Kadang masih banyak orang bingung dia hidup di dua alam. Ya kalau kodok katanya apa? Bisa di air, amfibi ya, air dan darat. Nah, orang Kristen juga banyak Kristen amfibi. Dia bingung dia masih dalam hukum Taurat atau dia sekarang ada dalam anugerah Tuhan. Ya, makanya sering kita dengar Daud adalah orang yang hidup dalam perjanjian lama tapi punya mental perjanjian baru. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang hidup dalam perjanjian lama tapi punya mental hidup dalam perjanjian baru tapi punya mental perjanjian lama. Saya percaya jemaat di tempat ini semuanya mental perjanjian baru, amin. Kita buka dulu Matius 9 ayat 17. Ini Tuhan Yesus sampai bilang dengan jelas. Ya, sama-sama kita lihat Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kita nggak bisa, kita hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan, kita campur-campur dalam hukum Taurat. Kalau kita memang mau kalau kita lihat hukum Taurat ya, satu ayat di mana Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan Tuhan akan memperhitungkan dosamu katanya. Yang akan membalaskan kepada apa? Membalaskan kepada bapaknya sama anak-anaknya. Bahkan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Maka dari sinilah muncul kutuk keturunan. Ya. Makanya saya bingung ada pengajaran yang bilang dosa anak ditanggung orang tua. Salah. Justru dosa orang tuanya ditanggung anak sebenarnya. Kalau kita ikut hukum Taurat. Tapi perjanjian baru, kita hari ini hidup dalam perjanjian baru, kita lihat Ibrani 8 ayat 12. Tuhan gak bilang begitu lagi. Tuhan gak bilang aku tidak akan sekali-sekali membebaskan dari dosa. Tapi Ibrani 8:12 bilang begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak apalagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosa saudara. Kalau dulu perjanjian lama bahkan sampai keturunan ketiga, keempat, Tuhan masih ingat. Ditanggungkan. Maka hari ini kalau ada kesalahan opung kita, bapak kita mungkin dulu penyembah berhala, ya, dukun,
Oh mungkin aku kena kutuk nih karena opungku dulu begitu. Enggak, sudah dipatahkan di kayu salib. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau dulu orang tua kita ada penyakit jantung, sudah dipatahkan, terima kesembuhan dari Tuhan. Kalau orang tua kita dulu tensinya dikit-dikit naik, terima, saudara sudah dipulihkan dari itu. Dikit-dikit tangan terbang, ya kan? Dikit-dikit sapu terbang, sapu ganti terus karena dipukul terus kan. Hari ini katanya apa? Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita hidup sekarang di bawah anugerah Tuhan. Jangan coba-coba lagi pindah ke lain hati. Di Matius 5, ini saya mau jelaskan dulu alurnya ya. Jadi Matius 5 itu bukan pengajaran Tuhan tentang kepada kita hari ini, tapi dia mau menunjukkan nilai sebenarnya dari hukum Taurat. Saya kasih contoh aja ya, karena banyak ayatnya. Kita kasih contoh aja satu di ayat 27. Matius 5 ayat 27. Apa dikatakan di sini? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Pemahaman orang Yahudi pada saat itu, jangan berzina itu melakukan zinahnya. Orang Farisi memiliki definisi jangan berzina, jangan melakukannya. Tapi Tuhan bawa ke definisi yang sebenarnya apa? Bukan sekedar melakukan. Waktu kau melihat perempuan dan menginginkannya, sudah apa? Sudah berzina. Sudah berapa kali? Hah? Siapa? Pak Firman berzina. Ya kita lah laki-laki ya. Jangan pula Pak Firman aja sendiri, semua laki-laki, nggak usah, jangan nunduk. Kalau kita ikutin hukum yang sebenarnya ini, udah berapa kali? Waktu si Daniel lihat cewek, udah langsung masuk neraka dia. Waktu dibilang waktu kau marah sama saudaramu, ya kan? Mungkin kita berantem sama teman sekerja, satu kerjaan, kita sudah membunuh dia. Jadi makanya ada khotbah di bukit Matius 5-7, Tuhan Yesus menunjukkan nilai sebenarnya hukum Taurat. Orang Farisi membawanya turun ke level yang mereka bisa kerjakan. Oke, jangan berzina itu ya udah. Kalau kita nggak melakukan, kita masih kudus. Enggak, Tuhan tunjukkan nilai yang sebenarnya. Baru ada lagi di ayat beberapa selanjutnya dikatakan kasihilah musuhmu. Jujur saudara, ngasihi orang dekat kita aja susah. Jangan banyak, yes Pak itulah yang kulakukan. Mengasihi musuh itu tak gampang. Apalagi kita ingat yang dia lakukan sama kita. Gosipin kita, jelekin kita. Mungkin dia berniat buruk sama kita. Waktu kita jatuh dia ketawa. Waktu kita bangkit dia sedih. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Waktu saudara posting jalan-jalan, sedih dia kan. Tapi gak dibikinnya jempol di Facebook saudara. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, bahkan yang menganiaya engkau. Jadi Tuhan bawa level hukum Taurat itu ke level yang sesungguhnya. Dan tak ada satupun yang sanggup. Satupun tidak ada yang sanggup. Jadi waktu dia khotbah itu, dia ngajar itu di bukit namanya, judulnya dikasih judul Matius 5-7 itu khotbah di bukit. Dia di atas ya, gambarannya di atas, dia khotbah di situ, dia ngajar. Yang bahaya adalah kalau Tuhan Yesus tak turun dari situ. Tapi kabar baiknya di Matius pasal yang ke-7 dia turun. Dia menuju orang-orang yang tidak layak itu ya, yang bergumul dengan hidupnya, yang menderita, yang sakit, yang terbelenggu, dia turun ke situ. Dan Matius pasal 8 luar biasa. Yang pertama dijumpai dia adalah orang yang kena kusta. Menurut hukum Taurat, kita nggak boleh dekat-dekat sama orang yang kena kusta. Orang yang kusta itu najis. Dan kalau dia lagi di tengah kayak gini, kumpul-kumpul begini, waktu dia lewat dia harus bilang najis. Jadi orang nggak dekat sama dia. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau dia ikut hukum Taurat, dia akan jauhi orang yang kena kusta ini. Tapi kita lihat Matius 8. Inilah hati Tuhan. Inilah sikap Tuhan terhadap kita. Matius pasal ke-8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, ini setelah dia ngajar ya.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dia tidak ragu Tuhan sanggup. Yang dia ragu apa? Tuhan mau enggak? Kadang kita berdoa pun kita enggak ragu Tuhan sanggup menolong kita. Kita enggak ragu Tuhan sanggup memberikan mujizat terhadap kita. Yang kita ragu Tuhan mau enggak? Hari ini ayat ini menjawab keraguan kita itu. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau. Hari ini jika ada pertanyaan di dalam hatimu, apakah Tuhan mau menolong saudara? Hari ini jawabannya, Tuhan bilang, aku mau. Jadi jika saudara bertanya, Tuhan maukah kau pulihkan keluargaku? Tuhan jawab, aku mau. Tuhan, aku mau sekolah setinggi-tingginya mungkin yang masih sekolah. Tuhan jawab, aku mau. Apapun pergumulan saudara, Tuhan mau. Dikatakan apa? Jadilah engkau tahir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pada zaman itu orang kusta ini dikatakan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Pada saat itu, kalau kita ikut hukum Taurat, kalau kita menjamah orang kusta, kita kena kusta juga, najis. Makanya dijauhi. Makanya seumur hidup pria ini yang kena kusta ini, waktu dia kena sakit kusta, pasti tidak ada yang menjamah dia. Anak-anaknya pun pasti menjauhi dia. Keluarganya, mungkin kalau dia punya istri, istrinya pun pasti menjauhi dia. Kenapa? Karena dia najis. Tiba-tiba ada orang bernama Yesus. Tuhan datang menjamah dia, mengubahkan hidup dia. Dan dikatakan, aku mau, tahirlah engkau. Dalam hukum Taurat, orang najis menajiskan orang tahir. Dalam anugerah Tuhan, orang tahir mentahirkan orang najis. Maka hari ini saudara kemanapun, percayalah anugerah Tuhan membuat saudara menjadi berkat di situ. Ya, jangan takut, oh ini kumpulan penjahat nih. Harusnya hadirat saudara, hadirat Tuhan dalam diri saudara membawa damai sejahtera, membawa perubahan. Hidup orang diubahkan dari hidup saudara. Amin. Jadi yang sering orang takutkan, kalau saya ngobrol sama hamba Tuhan, ketemu dengan pendeta-pendeta lain, ngobrol, yang mereka takutkan, yang mereka yang belum menerima, mengkhotbahkan kasih karunia seperti yang kita khotbahkan di gereja ini, ya, adalah orang akan menjadi suka-suka berbuat dosa. Kalau gitu Pak, kalau kita dapat anugerah senantiasa, kalau gitu kita bisa suka-suka. Nah, Pak Gembala kita sudah jawab. Ya secara ini gamblang katanya apa? Kalau di rumah ada di sana kolam, kalau anak-anak saja dibilang hati-hati main dekat kolam. Tapi kalau orang dewasa pasti tidak perlu lagi diajarin. Dia tahu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kolam di mana, yang mana bahaya, yang mana perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Di kitab Roma ada juga dasar Alkitabnya, Roma pasal 6 ayat ke-14. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita dikuasai dosa karena apa kalau dari ayat ini? Kalau kita berada di bawah hukum Taurat. Tetapi logika kita dibuat terbalik. Kalau tidak ada hukum Taurat, orang suka-suka berbuat dosa. Dari ayat ini enggak, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa kalau apa? Kalau kamu di bawah kasih karunia, di bawah anugerah Tuhan. Jadi justru anugerah Tuhan yang memampukan kita tidak hidup dalam dosa. Karena kebaikan Tuhan, kita tidak lagi mau suka-suka berbuat dosa. Itu yang benar menurut firman Tuhan. Jadi saudara jangan alergi mendengar kata anugerah, mendengar kata kasih karunia. Enggak. Justru inilah yang memberi kita kuasa untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Seperti tadi mungkin WL bilang memberi. Anugerah itu yang membuat kita mampu memberi. Nanti saya akan kasih contohnya. Anugerah itu yang memampukan kita apa? Berbuat baik kepada sesama kita. Anugerah itu yang membuat apa? Membuat kita berkuasa. Dan dikatakan di sini, lihat ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Di sini dosa itu katanya kata benda. Jadi kita bisa ganti nih, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Sakit penyakit. Kamu tidak dikuasai oleh apa? Oleh penderitaan. Kamu tidak dikuasai oleh apa? Galau. Kamu tidak dikuasai oleh apa? Kekhawatiran. Tetapi kita dikuasai oleh apa? Kuasai anugerah Tuhan. Amin. Jadi pertanyaannya selanjutnya, tadi kan kalau gitu orang bisa suka-suka. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu bagaimana orang bisa bertobat kalau tidak dikhotbahi tentang pertobatan? Jadi satu rekan saya yang saya baptis waktu saya di Jakarta, saya tidak pernah khotbahkan tentang pertobatan sama dia. Alkitab kitab yang saya bagikan sama dia adalah kitab Yohanes. Saya tunjukkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa hati Tuhan itu kepada manusia itu, betapa kasihnya itu begitu besar. Dia baca Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes 4, satu pasal saya kasih setiap minggu. Pas di Jakarta dia udah terima Yesus. Jakarta saya tantang dia, kalau sudah terima Yesus sekarang selanjutnya lah baptisan. Maka waktu saya baptis dia, saya lihat saya tidak pernah mengkhotbahkan pertobatan sama dia. Saya hanya cerita tentang betapa baiknya Tuhan dan dia jadi bertobat. Dia bawa orang ke gereja. Tiap minggu dia lapor, brother, saya bawa 3 orang hari ini ke gereja. Saya tak suruh dia bawa orang ke gereja. Dia bawa. Dia ibadah kok berapa kali? Tebak. Dia ibadah 3 kali di hari Minggu. 1 ibadah online, 2 ibadah online, yang malam dia ibadah onsite. Saya pikir luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita 1 kali pun susah, 3 kali. Kenapa? Dia menerima anugerah Tuhan itu. Ya terakhir saya pas mau pulang, ya disalamkan dia lah. Sedikit bro katanya. Sedikit. Saya tidak pernah ngajari dia memberi. Tapi anugerah Tuhan itu memampukan dia memberi. Senyumlah istri saya waktu saya pulang. Kalau enggak cemberut dia mungkin. Udah pulang lama, ngabisin duit aja. Maka saya bawa oleh-oleh saya besar. Tetangga pun kecipratan. Kalau Pak Supri enggak kecipratan karena bukan tetangga. Saya bawa kue Surabaya, waduh luar biasa. Tak pernah saya khotbahkan pertobatan, tak pernah saya ajari memberi, tapi waktu dia tahu Tuhan baik dalam hidupnya, dia mulai runtutkan kehidupannya, bagaimana Tuhan bawa dia. Dia bilang, bro gak kebetulan, kenapa saya yakin ada Tuhan buat petunjuk-petunjuk dalam hidup dia. Satu kali orang tuanya datang dari Bengkulu, kami dari kota Bengkulu yang sama. Jadi ibunya ini mau dipijit. Dia tak pernah dipijit, gara-gara mamanya dipijit, ya udahlah aku dipijit. Tahu yang pijit dia boru apa? Cewek. Boru hombing. Koko orang Chinese. Iyalah, kenapa bilang koko kata dia kan? Iya, aku orang Chinese. Kamu orang Batak. Boru apa? Boru si hombing. Langsung diingatnya saya. Matilah aku ini. Kayaknya belum kubaca Alkitab. Mungkin begitu dalam pikirannya kan. Baru dia tanya gini, ngobrol-ngobrol. Ada loh gereja di samping, itulah gereja dia sampai hari ini. Gara-gara boru hombing itu. Makanya saudara beruntung. Yang khotbah hari ini marga si hombing. Jadi saya nggak ada bilang apa, tapi Tuhan bawa dia. Prosesnya itu urusan Tuhan. Yang penting kita apa? Mendengar kabar baik itu. Wanita pendarahan itu, kenapa muncul imannya? Karena dia mendengar tentang Yesus. Pasti dia dengar, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, dia usir roh jahat. Pasti yang dia dengar itu. Kalau dia dengar, Yesus itu tukang balbal. Bal-balinya kita. Yesus itu dikit-dikit emosi, berani nggak orang datang?
bisa kita mundur perlahan-lahan. Apa namanya? Mundur tanpa berita. Jadi bertobat itu metanoia namanya. Berubah dalam pikiran kita. Dulu kita berpikir dosa itu enak, ya, Tuhan itu kejam. Waktu kita metanoia berubah. Ternyata yang enak itu tinggal di dalam Tuhan. Yang enak itu hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita lihat anugerah, kisah yang sangat nyata, yang sangat kontrasnya bisa kita lihat. Oke ya, kalau kita melihat perbedaan itu, kalau dia masih dekat, contohnya kalau ada di satu negara, saya perhatikan satu negara ini dia berbatasannya air, satu yang ini warnanya beda dengan yang warna ini. Kita bisa lihat kontrasnya. Hari ini kalau kita lihat anugerah dan hukum Taurat itu sebenarnya dalam hidup orang Israel. Waktu mereka dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian. Kita lihat ini ya. Kita lihat di Keluaran pasal 14. Natal kita kan jam 5, masih banyak waktu kita ya. Oke, terus yang pasal ayat berapa itu? Terus ayat 2, ayat 3. Oke, terus ada yang di ayat kayaknya belasan dia, yang dikatakan mereka yang waktu ada di depannya itu apa namanya, laut. Atau saya buka juga di sini ya. Keluaran pasal 14, sebentar ya. Keluaran pasal 14. Oke. Di ayat yang ayat kelima ya. Mana? Yang dibilang, apakah kurang kuburan di sini kan? Di Mesir. Ini ayat 11. Jadi di depan mereka ada laut, kiri kanan ada gunung, belakang ada tentara Mesir. Tentara Mesir ini bukan tentara abal-abal ya, tentara salah satu yang terbaik pada saat itu. Jadi mereka ngomong nih. Mereka ngomong sama Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu. Mereka bilang apa? Kalau kayak gininya, ngapain kau bawa kami? Kau mau bawa kami mati ya? Emangnya kurang kuburan di sana? Tapi tahu nggak Bapak Ibu, menggerutu itu dosa. Menggerutu itu dosa menurut hukum Taurat ya. Istri-istri menggerutu itu dosa ya. Menurut hukum Taurat. Istri saya nggak pernah menggerutu. Jangan lihat istri saya langsung waktu saya bilang gitu. Jadi itu dosa kalau menurut hukum Taurat. Makanya mereka tidak belum ada hukum Taurat pada saat itu. Mereka tidak mati. Oke. Baru mereka keluar dari situ sudah. Waktu mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka komplain, Tuhan belah lautan. Tuhan tidak balas kejahatan mereka, Tuhan kasih mujizat. Besok-besoknya lagi beberapa hari kemudian, mereka nggak ada minum. Airnya pahit. Mereka komplain. Mereka menggerutu lagi, mereka salahkan Tuhan lagi. Apa yang terjadi? Tuhan kasih mujizat lagi. Air pahit jadi manis. Oke, mereka oke lagi, happy lagi. Beberapa hari kemudian mereka tidak ada makanan. Mereka ngulangin hal yang sama loh, menggerutu, komplain, ya. Tuhan nggak marah lagi. Tuhan kasih apa? Makanan dari sorga. Habis itu komplain lagi, mereka nggak ada minum lagi. Tuhan kasih air dari batu. Tak ada satupun yang mati yang keluar dari Mesir. Sampai sebelum Gunung Sinai, tak satu pun mati. Oke? Tak satu pun yang mati. Tapi kemudian, nah ini dia. Makanya kita belajar. Waktu mereka sampai di Gunung Sinai, Keluaran 19 ayat 8. Kita kontraskan bagaimana hidup dalam perjanjian, dalam hukum Taurat dan dalam anugerah Tuhan. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama,
segala yang difirmankan Tuhan akan apa? Kami lakukan. Ini sebelum Musa naik ke atas gunung. Dia bilang apapun Tuhan bilang kami kerjakan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu ya, kalau biasanya bikin perjanjian, kita baca dulu kan? Kita baca dulu. Ya, perjanjian sewa menyewa. Saya nyewa mobil Pak Meltari 1 bulan. Ya kan? Kan begitu. Nah, bayarnya sebulan 15 juta. Mobil Alphard kan? Dikembalikan dalam kondisi A. Kalau tidak sanggup bayar, bilang dari awal. Itu kita baca dulu baru tanda tangan. Sanggup nggak saya bayar Pak Meltari 15 juta? Orang Israel belum baca perjanjiannya, dia bilang apapun Tuhan bilang kami kerjakan. Sombong. Dan apa? Oke, Tuhan bilang lu jual, gue beli. Setelah itu Tuhan kasih apa? 10 hukum Taurat. Mereka lakukan kesalahan yang sama enggak? Kesalahan yang sama. Mereka menggerutu, mereka komplain. Di mana? Waktu 12 pengintai pergi, yang 10 bilang mereka besar-besar. Mereka temboknya besar-besar. Apa yang terjadi? Tuhan berkati enggak mereka? Karena sudah ada hukum Taurat, mereka semua mati. Jadi dari Gunung Sinai, dari kejadian hukum Taurat sudah keluar di Gunung Sinai, maka komplain mereka diperhitungkan Tuhan dosa. Sebelumnya mereka masih hidup dalam anugerah Tuhan. Asal mereka komplain, Tuhan gak balas, Tuhan kasih berkat. Enggak, air yang pahit jadi manis. Ya, tidak ada makanan dari sorga. Bayangkan dari KFC aja kita senang. Dari mana makan hari ini? KFC, oh yes gitu. Anak-anaknya. Makan kemana? Susite. Oh, Pak Meltari kan, senang anak-anaknya. Ini dari sorga makanannya. Belum hukum Taurat. Maka hari ini kita sekarang hidup dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia. Kalaupun ada yang pahit-pahit, Tuhan ubahkan jadi manis. Katakan amin. Jangan bilang yang manis jadi pahit. Udah terbalik saudara. Jadi hukum Taurat, ya lihat ya, diawali dari kesombongan manusia yang bilang, aku jangan berkati aku Tuhan karena anugerahmu. Kami mau kerjakan apa yang Tuhan bilang. Maka hukum Taurat menggagalkan yang terbaik dari kita. Daud pun gagal. Kalau dari hitung di hukum Taurat, maka anaknya harus mati kan. Musa katanya dialah orang yang paling lemah lembut. Kalau ada di sini yang merasa paling lemah lembut, Musa lebih lemah lembut dari kita. Itu pun gagal. Kenapa? Hukum Taurat menggagalkan yang terbaik, tapi anugerah membuat layak bahkan yang paling berdosa sekalipun. Jadi hari ini saudara semua ini dilayakkan Tuhan. Amin. Jangan rasa saudara tidak layak. Berarti saudara mengikuti hukum Taurat. Kita lihat apalagi dampaknya waktu hukum Taurat itu keluarkan. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Kita baca ayat 7 dulu lah. Ialah membuat kami juga ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Inilah hukum Taurat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Ada kemuliaannya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Pelayanan hukum Taurat itu ada kemuliaannya, ada. Tapi apa katanya? Memudar. Makanya pernah kami di sini kakak. Jadi pada waktu itu Musa sampai dia harus pakai cadar biar orang nggak lihat kemuliaannya turun. Hari ini kita nggak perlu lagi, saya bilang di situ apa namanya, jaga image. Wah aku harus wah ada orang nih pegangan tangan yuk sini sama istri contohnya, seperti di film Ngeri-Ngeri Sedap itu. Ada pendetanya datang langsung pegang. Mesra kali kulihat kata Pak Pendetanya kan. Oh iyalah Pak Pendeta. Jadi nanti saudara pegangan tangan sama suami saya lihat enggak saya puji. Nanti saudara pura-pura pula. Di film Ngeri-Ngeri Sedap itu. Pura-pura dia.
Jadi nggak perlu lagi kita jaga image, kita tinggal menghidupi itu. Kenapa? Karena kita bukan lagi pelayanan yang memimpin pada kematian ini. Kita ayat 6. Ayat 6. Kita itu ini ya, pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru. Katakan amin. Yang apa? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi waktu hukum Taurat datang, ya, Pentakosta pertama katanya kalau orang teologi bilang. Jadi Pentakosta yang pertama itu 50 hari setelah Paskah. Pentakosta yang pertama turun hukum Taurat. Berapa orang mati? 3.000 orang. Pentakosta yang kedua waktu hukum Roh Kudus dicurahkan. Tadi kan roh ya. Roh Kudus dicurahkan berapa orang? 3.000 orang selamat. Hari ini kalau kita terus berpegang pada hukum Taurat akan ada kematian-kematian. Bukan kematian mungkin secara daging, tapi iman orang bisa mati. Ya, pengharapan orang bisa mati. Kenapa? Waktu dia datang ke gereja, kau berhenti merokok dulu bro. Sebelum berhenti merokok udah mati dia duluan. Makanya saya pernah menyesal, hampir saya tunda membaptis teman saya itu. Jadi waktu saya pastikan dia terima Yesus dan baptis itu hampir Seninnya. Tahu, Senin itu dia terbang ternyata ke Singapura, terjadi perubahan jadwal. Saya bayangkan kalau terbang dia belum terima Yesus, belum dibaptis, mati, masuk neraka dia. Hampir saja. Ya kan? Untung pada hari itu kami ubah jadi Minggu. Maka saya baptis dia di situ, terima Yesus dia, saya baptis dia di situ. Senin dia terbang dan puji Tuhan dia nggak mati ya, dia selamat. Jadi roh itu membawa kehidupan. Jadi waktu kita memberitakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, membawa kehidupan ke dalam keluarga saudara, membawa kehidupan kepada pekerjaan saudara. Ada kehidupan. Jadi kalau gitu Pak, hukum Taurat jelek dong? Enggak, jangan salah paham. Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat itu ya baik. Tapi kesempurnaan hukum Taurat tidak bisa membuat kita sempurna. Hukum Taurat yang baik itu tidak membuat kita baik. Saya pernah kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Hukum Taurat itu bilang begini, jangan botak ya kepada orang botak. bukan botak, ini kalau botak di depan seksi, kalau botak di belakang itu suka berpikir. Depan belakang dia berpikir dia seksi ya. Enggak, saudara, maksudnya hukum Taurat itu bilang jangan botak kepada orang botak, jangan berbuat dosa kepada orang yang sudah berbuat dosa. Enggak bisa. Kita bilang sama orang botak jangan botak, pakai wig dia, berarti dia pura-pura punya rambut. Anugerah Tuhan bilang kepada orang botak, aku kasih kau rambut yang baru. Amen. Itu dia memberi kehidupan. Hukum Taurat itu cermin, dilihat yang botak tadi, botak aku ya gitu. Ini contoh ya, bukan bilangin Pak Meltari. Jangan lihat Pak Meltari. Karena waktu itu contohnya pas. Saya pun, keluarga saya botak tapi saya tolak ya. Siapa tahu nanti ya bisa juga gabung sama Pak Meltari. Jadi cermin itu menunjukkan diri kita gitu loh. Jadi kalau saudara lihat di cermin jelek, jangan hancurkan cerminnya. Saudara yang perlu pakai skincare ya. Jadi hukum Taurat itu tak bisa membuat kita baik, tak bisa membuat kita sempurna, justru menunjukkan siapa kita. Jadi hukum Taurat tidak salah. Justru itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa dengan kesombongan kita tadi. Orang Israel bilang akan kami kerjakan. Hukum Taurat membawa kita kepada satu titik di mana Tuhan aku nggak sanggup. Aku perlu Tuhan. Hari ini kalaupun kita ya dibesarkan dalam hukum Taurat, pengertian ya gereja-gereja kita, itu menunjukkan bahwa kita nggak sanggup. Jadi ada salah satu hukum Taurat bunyinya begini, curse oneself, mengutuki diri sendiri, ternyata dosa. Jadi kalau saudara sering bilang mati aku, saudara udah sering kali berdosa.
Kalau hukum Taurat kan. Nah, jadi sampai ada 613 hukum Taurat. Yang 10 aja kita nggak hafal kan? Apalagi 613. Coba saya tes sekarang hukum Taurat ke-8. Nah, pasti saudara bingung. Hukum Taurat ada 613. Oke, selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 56. Ya, hukum Taurat itu bukan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Jadi kalau orang bilang, Pak, kita harus khotbahkan hukum Taurat. Justru hukum Taurat itu apa? Kuasanya dosa loh. Jadi orang-orang yang membawa ke gereja kuasa dosa adalah banyakan pendeta. Makanya, tapi sini udah tahu lah ya yang mana perlu didengar. Jadi kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau kita lihat nama asli iblis, menurut Pak Saud, karena Pak Saud ahli bahasa Yunani, bukan Pak Saud, saya iblis. Menurut ahlinya, iblis itu kan artinya lah pendakwa. Kerjaannya itu mendakwa. Jadi waktu kita berbuat salah, iblis akan bilang, memang kau orang berdosa. Waktu kita lakukan yang baik, dibilang apa? Kurang baik yang kau buat itu. Segini ajanya. Waktu kita lagi nggak punya uang, katanya kau anak raja di atas segala raja. Waktu kita jatuh dalam dosa, memang inilah tempatmu. Kau berarti pura-pura bertobat. Itulah pendakwa. Waktu sudah didakwa, baru dia bisa mencuri, membunuh dan membinasakan. Contoh hari ini, Pak Rista ajak kita makan siang ke KFC. Sudah dibayar Pak Rista. Datang Bang Raja, dibilangnya sama siapa ya? Sama Bang Joshua. Bayar cepat sana. Belum dibayar ini makanan. Dan kalau si Joshua percaya, dia tidak tahu kebenarannya sudah dibayar Pak Rista, maka dia akan coba bayar lagi. Kebetulan kawan si Raja pula yang jualan, diterima lagi duitnya. Bagi dua nanti ya gitu. Saudara ngerti gak? Pendakwa itu kerjaannya gitu. Yang sudah dibayar Tuhan, dipertanyakan dia. Tuhan Yesus saja gitu kan. Kalau kau anak Allah. Hari ini iblis bilang, kalau kamu anak Allah, kok sikapmu begini? Kok kau tipu pelanggan barusan? Kan? Mungkin si Raja kan, lagi MC dia. Berapa bang harga MC biasanya? 2 juta, padahal cuma 1 juta kan. Ditipu dia klien dia. Tapi enggak begitulah dia ya. Enggak 1 juta, enggak 2 juta, dia bilang 5 juta dia bilang dia. Jadi iblis itu mendakwa, ditipunya kita. Maka kalau hari ini ada muncul pikiran-pikiran negatif, itu bukan dari Tuhan. Tolak itu. Haleluya. Ketahuilah semua sudah dibayar lunas. Sama seperti Pak Rista tadi. Sudah dibayarnya KFC kita. Nanti malam. Sudah dibayar semua itu. Sama seksi, sama panitia. Jangan ada nanti yang pungut di sana dibayar di depan bayar 1 porsi 50.000. Sudah dibayar lunas. Maka hari ini kalau iblis mendakwa saudara, bilang sudah dibayar lunas. Amin. Maka ada lagi contoh orang yang hidup dalam anugerah tapi dia nggak suka-suka. Memang prosesnya ada, tapi anugerah Tuhan itu membuat dia menjadi orang yang taat. Jadi bukan taat dulu baru dia dapat anugerah, tapi dia dapat anugerah dulu baru taat. Namanya Abraham. Abraham itu hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat. Tapi Alkitab berkata Abraham itu Tuhan bilang sahabat. He is my friend. Dia sahabat Tuhan, dia dekat. Tuhan ngobrol sama dia, dibawa ke pantai, kau lihat pasir.
Baru waktu malam dilihat tunjukkan bintang-bintang. Waktu Tuhan datang dikasihnya makanan. Dekat banget. Hidupnya bergumul nggak bergumul. Pertama dia jatuh, dia dibilang istrinya akan punya anak, dia ambil Hagar. Tapi ujungnya terakhir bahkan dikasihnya anaknya yang sulung. Anaknya satu-satunya, Tuhan bilang kasih dia, korbankan. Dikasihnya nggak? Dikasihnya. Pagi-pagi benar dia pergi. Anugerah memampukan dia untuk menjadi orang yang taat. Amin. Kita lihat di perjanjian baru, kontraskan lagi. Saya akan kontraskan. Ada Lukas 18 dan Lukas 19. Lukas 18 cerita tentang orang muda yang kaya. Lukas 19 bicara tentang Zakheus. Oke. Lukas 18, orang yang muda yang kaya itu datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana agar aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Dia bicara tentang melakukan. Dia bicara tentang apa yang harus kubuat agar aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan bilang begini, kalau gitu kau kerjakan aja hukum Taurat. Baru anak muda ini bilang, itu semua udah kukerjakan Tuhan. Apalagi yang harus kukerjakan? Tuhan bilang apa? Oh kalau gitu, hukum Taurat yang pertama, jangan ada Allah lain kan? Kasih semua hartamu. Kata orang kaya itu, tunggu dulu. Dihitung-hitungnya enak aja orang ini ku kasih-kasih. Aku susah-susah payah. Akhirnya dia dengan sedih pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memperlakukan dia sesuai dengan apa yang dia pengen. Dia mau jalur hukum Taurat. Kita lihat Lukas pasal 19. Zakheus. Oke, kasih latar belakang dulu ya. Zakheus ini kepala pemungut cukai. Oke. Jadi dulu Israel ini di bawah penjajahan Romawi. Jadi Roma punya pos-pos di mana tempat-tempat yang banyak pemasukannya dibikin kepala-kepala pemungut cukainya. Dan Zakheus kepala dari kepala-kepala itu. Dia dirjennya sekarang, dirjen pajak. Dia bosnya. Nah, tugas dia adalah, biar teman-teman tahu ya, tugas dia adalah, jadi setiap kota itu punya target. Contohnya Batam, pajaknya segini, 1 miliar contohnya, atau 10 miliar. Target itu harus tercapai. Kalau lebih, sisanya buat siapa? Buat Zakheus, buat si pemungut cukai itu. Makanya mereka semangat, makanya mereka tariin semua pajak itu. Jadi pajak zaman itu bahkan roda pun dipajakin. Jadi Pak Rista kan kendaraannya 4 roda kan, 4 rodanya kena pajak. Yang naik motor pajaknya lebih kecil karena 2 rodanya. Makanya orang itu dulu pintar, diakali, dibikinnya dorong-dorongnya cuma 1 roda, biar cuma kena pajak cuma 1 roda. Tapi jaraknya jadi lebih dekat kan, semakin banyak rodanya semakin bisa jauh, lebih ringan mendorongnya. Jadi bayangkan, dihitungnya roda orang. Dan dia bekerja untuk penjajah. Maka satu, dia ambil untung untuk dirinya sendiri. Kedua, dia bekerja kepada penjajah. Dia dianggap sebagai pengkhianat. Dia ini duri dalam daging. Orang berteman sama dia hanya karena uang, karena dia kaya raya, dirjen. Tak ada yang tulus mau berteman sama dia. Satu kali, karena dia dengar tentang Yesus. Tahu nggak, salah satu murid Yesus itu mantan pemungut cukai. Jadi sesama pemungut cukai punya tarik menarik kan? Kayaknya kawan itu diterima dia. Dia jadi penasaran. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus punya murid pemungut cukai? Karena dia pendek, jadi yang pendek jangan merasa terkucilkan ya. Dicatat di Alkitab kali ya. Jadi dia pendek, dia manjat ke atas pohon. Dan di situ dia lihat, apa kata Yesus? Tidak ada yang panggil dia pakai namanya. Karena nama Zakheus itu ternyata yang berhati murni. Ya, yang tulus. Sementara dia penipu, pemungut cukai. Dia berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi Yesus langsung bilang, Zakheus, hei yang berhati murni. Tuhan tidak lihat dosa saudara lagi. Dia panggil identitas saudara. Hari ini dia lihat kita, hei orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dibenarkan. Orang yang layak diberkati.
Jadi bilang, Zakius, mereka tak pernah jumpa. Jangan bilang ini, kayaknya settingan Pak ini. kayak apa reality show sekarang. Enggak. Pertama kali jumpa. Dan bukan seolah-olah. Memang saat itu Tuhan Yesus datang ke situ. Mau menjumpai dia. Dia lagi lihat-lihat. Zakius, aku menginap di rumahmu. Hari ini Tuhan datang sama kita. Dia cari kita. Jadi jangan bilang, ku cari wajahmu. Tuhan yang cari kita. Tuhan yang menemukan kita. Amin. Jadi Zakius yang begitu parahnya pun dia terima anugerah Tuhan. Tadi yang pertama Lukas 18, orang yang kaya tadi pakai hukum Taurat. Tapi Zakius menerima kasih karunia. Waktu dia di rumahnya, dia bilang apa? Kalau ada yang kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Baru setengah hartaku, ku kasih sama orang-orang miskin. Tuhan Yesus tidak suruh dia memberi. Tuhan Yesus enggak bilang sama seperti yang Lukas 18. Jual hartamu semua kasih sama orang miskin, enggak. Tapi waktu dia terima anugerah Tuhan, dia sendiri yang bilang, hartaku ku kasih setengahnya ke orang miskin. Yang kutipu, ku kasih 4 kali lipat. Yang kena tipu tadi, bersuka cita. Yang tidak kena tipu pun merasa ditipu langsung. Aku pun ditipu dia. Aku pun ditipu loh. 4 kali lipat. Semua menghindar waktu itu. Aku takut kena tipu. Hari ini datang minta ditipu. Please, tipulah aku biar dapat 4 kali lipat. Kenapa? Waktu dia terima anugerah Tuhan. Jadi jangan takut. Gimana ya, ini temanku ini penjahat kali, penipu dia Pak. Dia perlu terima anugerah. Beritakan anugerah itu sama dia. Anugerah Tuhan. Dia tak disuruh. Yang ini tadi mauin hukum Taurat. Sesen pun tak keluar uangnya. 1 sen pun. Ini yang terima anugerah. Zakius. Dompetnya terbuka. Rumahnya terbuka. Hatinya terbuka. Dan Tuhan bilang apa? Hari ini keselamatan telah hadir di tempat ini. Dia menerima anugerah Tuhan. Maka hari ini kalau kau rasa kok aku masih belum berubah, perlu terima anugerah Tuhan. Jangan pakai hukum Taurat lagi. Amin. Jadi hukum Taurat tak pernah menyelesaikan masalah. Maka tadi kayak kita memberi persembahan, kita perlu ingat anugerah Tuhan. Kalau belum digerakkan memang berat, jangan pura-pura masukkan ke dalam kotak persembahan. Malu aku ini ada yang bawa, yaudah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Makanya hari ini kalau kita memberi persembahan jangan lihat kiri kanan ya. Kok nggak perlu merasa bersalah. Kalau memang belum ada, nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita tahu, kita perlu terima anugerah Tuhan ini. Amin. Maka ya berkat-berkat Tuhan, hati memberi itu muncul. Makanya kita jarang-jarang kita bilangkan tentang kotak perpuluhan ini. Udah lama kali di sini. Mungkin sedih juga dia. Tapi kita nggak jarang bilangkan ini. Kenapa? Karena kita tahu itu harus muncul dari hati kita. Waktu kita dijamah Tuhan, digerakkan Tuhan. Ini saya cerita lagi, ada teman lagi saya. Dia dengar pendeta khotbah tentang perpuluhan, marah dia. Bro, ini pendeta kami tadi gereja bicara perpuluhan, dia ngeri kali, mobilnya dijualnya apa-apa. Intinya nyuruh kami memberi katanya. Terus ya pokoknya dia curhat aja. Oh iya, memang mungkin itu pengalaman hidup dia, saya bilang. Memang dia jual mobilnya untuk gereja, kenapa rupanya? Ya kalau kau nggak mau memberi, jangan kau marahin orang lain. Ya udah, tunggu nanti kau sudah punya hati memberi. Oke bro. Tiba-tiba dia kirim uang sama saya. Coba gara-gara pendeta lain saya diberkati. Saya nggak bilang, saya nggak salahkan pendeta itu. Makanya teman-teman, kalau ada orang marah cerita sama saudara curhat, nggak apa-apa. Ada aja cara-cara Tuhan. Amin. Lucu juga itu. Saya, coba. Oke, kita lihat selanjutnya. Karena itu jangan salah, Zakius kan menerima anugerah Tuhan. Ya? Kadang-kadang kisah Zakius ini dihukum Tauratkan. Maksudnya Pak? Oh, kalau kita bertobat, kita harus mengembalikan uang-uang kepada orang yang kita tipu sebelumnya, selama ini. Ada itu bahasanya, sekarang itu restitusi. Saya beberapa di
Bukan di sini, ada di tempat-tempat lain itu ada. Tahun ini tahun restitusi. Berarti apa? Mungkin ada selama ini kita tipu, kembalikan. Kemana kembalikan? Ke gereja lah, ya kan? Cop. Itu sebenarnya nggak pas loh. Ini dia memberi bukan karena disuruh. Kemudian yang kedua, kalau ini dijadikan patokan, kasihan pencuri yang di samping Tuhan Yesus. Waktu dia bilang, Tuhan kalau kau nanti datang dengan kerajaanmu, ingat aku ya. Tuhan Yesus bilang, oke, tapi kau kembalikan dulu uang yang kau curi itu ya. Baru si pencurinya bilang, Tuhan aku mau, tapi kok agak-agak nggak bisa bergerak aku. Kita disalib loh ini. Dia mau pun tak bisa. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Dia bilang, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus membuat yang rumit-rumit dibuat orang gampang. Kenapa? Karena Dia yang bisa membayar dosa kita. Bukan kelakuan baik kita. Dia yang bisa menebus kita dari maut itu, bukan perbuatan baik kita. Kita lihat di sini. Ini ya beberapa, udah mau selesai ya, kabar baik. 1-2 ayat lagi. Jadi cara hitung-hitungan Tuhan ini beda dengan hitung-hitungan manusia. Kita lihat Lukas 10 ayat 41. Tentang Maria dan Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta marah karena Maria duduk mendengar Tuhan Yesus ngomong. Jadi si Marta kan sibuk masak lah apa, mungkin parhobas kan. Makanya parhobas kita doakan penuh dengan anugerah. Nanti kita salah-salah senyum pun dimarahin. Kalian ini tinggal makan aja. Maka jangan ada yang komplain, bilang kurang garam, habis kalian nanti. Tapi enggak, orang itu sudah terima anugerah semua ya. Dibilang apa? Yang tadi mana? Ayat berapa tadi? 42 ya? 41 dulu. Tetapi Tuhan menjawabnya, dia komplain. Dia capek, stres kan. Dilihatnya si Maria duduk-duduk aja. Kayak kita ini kan duduk-duduk sini kan. Mungkin udah ngomel, dasar Pak Meltari gak datang dia ke sini. Mungkin gitu kan. Tapi inilah. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Satu saja yang perlu katanya. Banyak yang kita bisa kerjakan, tapi satu yang perlu apa? Menerima dari Tuhan. Kita berpikir Tuhan selalu meminta dari kita. Dia selalu mengharapkan sesuatu dari kita. Enggak. Tuhan itu hatinya memberi. Makanya Roma 5 ayat 17 apa? Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia loh. Bukan orang yang memberi, tapi orang yang menerima. Jadi waktu Maria menerima, Tuhan bilang, ini satu bagian yang tidak akan diambil dari dia. Marta, kau kerjakan banyak hal, tapi satu yang penting apa? Menerima dari Tuhan. Hari ini terima dari Tuhan. Apa yang kau rasa susah, yang kau sedang pergumulkan hari ini, mungkin tindakanmu masih belum benar, mungkin kau merasa dihakimi oleh hatimu sendiri, terima itu dari Tuhan. Maka katanya satu saja yang penting. Semua hal itu baik, tapi satu yang penting. Lihat Marta kan, dia mengerjakan banyak hal, stres dia, ujungnya apa? Dia menyalahkan semua orang, dia marahi Tuhan loh. Dia bilang apa? Tuhan, tak pedulikah kau bahwa Maria ini tak tolong saya? Dia nembak satu tembakan, kena 2 orang, Tuhan Yesus dan Maria. Waktu saudara dipenuhi dengan kegiatan-kegiatanmu, stres, kita bisa salahkan semua orang kecuali diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Satu saja yang perlu. Menerima kebaikan Tuhan. Ekonomi Tuhan, dia waktu memberi bukan kurang dia, semakin berlimpah-limpah. Kita lihat kisahnya di sini. Saya kiri di sini. Kisah wanita tadi saya bilang 2 ayat lagi ya, ternyata 3 ya. Masih 2 lagi ternyata. Jadi wanita yang di sumur, oke? Di Yohanes pasal yang keempat, wanita yang di sumur itu, dia sudah ada 5 suaminya sebelumnya, baru yang sama dia hari ini bukan suaminya. Baru dia bilang apa? Tuhan bilang begini, waktu itu siang kan, Tuhan capek, dia duduk dekat sumur, ketemu cewek ini. Kenapa siang Pak panas-panas? Karena dia menghindari ibu-ibu yang datang pagi-pagi. Ibu-ibu pagi-pagi tukang gosip kan, siang-siang tak ada yang mau datang. Maka dia ke situ ketemu, maka Tuhan bilang begini, kalau kau terima air hidup ini, maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan.
Waktu dia terima aliran kehidupan itu, tahu apa yang terjadi? Dia pergi, dia memberitakan Injil. Satu desa dia injili. Dia berubah. Hanya apa? Dengan menerima air kehidupan itu. Maka kita yang paling penting adalah menerima. Dan waktu murid-murid Yesus, waktu datang mereka kan belikan makanan untuk Yesus. Yesus tidak lapar lagi loh. Tadinya dia capek, dia lapar. Mereka pergi beli makanan. Waktu dia sudah memberikan air kehidupan itu, dia nggak lapar lagi. Dia jadi segar. Hari ini jangan saudara pikir waktu kita terima dari Tuhan, Tuhan bokek. Justru dia semakin memberi, semakin kelimpahan dia kasih. Dia beri sama si A, dia berikan sama si B, si C. Semua kita diberikan, dia tidak pernah kekurangan. Semakin berlimpah-limpah kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang terakhir. Ini betul. Yohanes pasal ke-8. Ini hati Tuhan anugerah versus hukum Taurat ya. Yohanes pasal yang ke-8. Ada di situ perempuan yang tertangkap berzina. Ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap apa? Tertangkap basah." Berarti lagi kejadian, ditangkap ketika ia sedang berbuat zina. Yang ditangkap siapa di sini? Perempuan. Bisakah saudara bayangkan bagaimana mereka menangkap ini? Berarti ini kan ada agen-agen detektifan ini. Mungkin mereka cari di mana mereka ya. Baru yang ditangkap cuma perempuan, mana laki-lakinya? Berzina itu ada 2 setahu saya kan? Atau bisa 1 berzina? Pasti berdua. Yang cowoknya tidak ditangkap, tapi yang si perempuan ini ditangkap. Kita nggak tahu lah. Tapi mereka punya maksud menjebak Tuhan Yesus ya. Ayat ke-5. Dia bilang begini, karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih anugerah Tuhan. Jadi mereka bilang, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Jadi kalau Tuhan bilang lempari, mereka bingung. Dia bilang kasih, dia bilang anugerah. Kok lempari? Kalau dia bilang jangan lempari, dia melawan hukum Musa. Dan itu bagi orang Yahudi itu fatal. Kita lihat selanjutnya. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini yang menarik. Waktu dibilang dia membungkuk, menulis jarinya di tanah, saya pernah ada lihat sebuah kayak ilustrasi begitu. Dia itu pada saat itu bukan di tempat tanah. Dia ada batu di situ. Bebatuan kok. Apa namanya? Ya begitu, bukan tanah. Tapi dia menulis di situ, dia bukan menulis beneran, tapi dia hanya menggerakkan jarinya saja di situ. Dia sedang menunjukkan, ya, dialah, ya kan loh batu tadi kan hukum Taurat, dianya pencipta hukum Taurat itu. Mereka bermain-main dengan hukum Taurat. Oke, dia tulis. Kemudian selanjutnya ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit. Setelah dia tulis itu di batu-batu tadi, baru dia bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi setelah dia tulis tadi, ahli bilang hukum Taurat itu dia tulis, tapi di batu nggak tahu kayak mana lah bisa dia baca kan orang itu. Baru ayat ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi setelah dia tulis tadi, dia ngomong. Dia bilang siapa yang tidak berdosa, lemparin. Baru dia tulis lagi. Ini gambaran sebenarnya. Kalau di Alkitab itu penuh dengan gambaran. Jadi yang pertama dia tulis itu hukum Taurat, ya. Karena dulu hukum Taurat yang pertama 2 loh batu itu pertama dibuat, hancur dibuat Musa. Waktu dia turun jatuh. Memang Musa ini juga ya, tidak hati-hati dia. Akhirnya dibuat lagi. Maka ini gambarannya, dibikin lagi satu lagi, ditulis. Kemudian ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, karena paling banyak dosanya kan. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ini perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, saya undang pemain musik maju ke depan. Ayat 11,
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oke, orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat tadi, mereka mau melempari dia, mau menghukum dia, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka pun berdosa. Tapi Yesus, dia bisa melempari dia, menghukum dia, tapi dia tidak mau. Dia bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Tapi dia bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Gereja banyak terbalik, atau orang percaya banyak terbalik hari ini. Orang bilang apa? Kau jangan berbuat dosa lagi baru ke gereja. Kau jangan berbuat dosa lagi baru ikut Tuhan. Tuhan bilang enggak, ikut Tuhan, terima anugerah itu, dan jangan buat dosa lagi. Hari ini anugerah Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk tidak berbuat dosa lagi. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Amin. Jadi Allah bukan lembek terhadap dosa, tapi karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di kayu salib, semua dosa dunia ini, dosa saya, dosa saudara, ditanggungan dalam Yesus. Dia disalib dan dia katakan apa? Sudah selesai. Jadi hari ini semua dosa kita, kutuk-kutuk keturunan, kesalahan-kesalahan kita sudah selesai dibayar di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Bapa yang baik. Kami menyadari begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Kami tidak mau lagi digoda dengan bujukan-bujukan hukum Taurat yang mengatakan dengan usahamu, dengan ketaatanmu, dengan kesetiaanmu. Enggak, kami terima anugerah Tuhan. Kami terima berkat Tuhan bukan karena kami setia, tapi karena kesetiaan Tuhan. Kami terima mujizat-mujizat Tuhan bukan karena ketaatan kami, tetapi karena ketaatan Tuhan. Anugerah inilah yang mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami hanya bisa mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan.